Apa mimpi Bapak terhadap KRI ke depan untuk benar-benar berkembang seperti kota hari? Ya, satu, saya ingin merubah kata mimpi itu menjadi cita-cita. Oh, Ya, siap. itu yang pertama. Karena kalau mimpi ini bila selesai, udahlah kita tidak perhatikan lagi. Tapi kalau cita-cita itu adalah satu keinginan yang kemudian kita mencari cara untuk mewujudkan ke depan. Ya. Jadi cita-cita saya untuk Lombok Utara itu adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah ini bisa bahu membahu untuk mencapai kesejahteraan. Jadi masyarakat yang melakukan apa yang dilakukan, dan kemudian pemerintah adalah memfasilitasi agar masyarakat itu mudah melakukan apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat. Misalnya di sektor, ya tentu ada 3 sektor ya yang akan mengungkit mengungkit sumber daya manusia kita, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor daya beli atau ekonomi mereka. Maka 3 sektor ini harus mendapatkan perhatian secara utuh, ya, secara menyeluruh. Pendidikan, bagaimana SDM anak-anak kita. Karena bagaimanapun, ya, anak-anak Lombok Utara dan anak-anak dimanapun, itu akan bisa cepat merubah masa depan satu kabupaten, satu kota, apabila pendidikannya kita kelola dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan kita. Alhamdulillah, ya dulu saya melakukan banyak hal, ya, misalnya juga di setiap desa ada ambulan, di setiap desa ada dokter desa, ya, kemudian rumah sakit kita tingkatkan, kemudian alat-alat rumah sakit kita beli walaupun dia mahal, karena itu langsung dirasakan itu merupakan kebutuhan masyarakat kita. Ya dulu di KRI ini tidak ada hemodialisa, bisa pencuci darah, padahal yang membutuhkan banyak sekali. Ya, sampaikan kepada kadis kesehatan, ayo beli alat ini. Kadis kesehatan mengatakan ini mahal, nggak apa-apa saya bilang, karena APBD ini milik rakyat, maka harus dikembalikan sebetulnya kepada rakyat yang bisa merasakannya. Puskesmas, alhamdulillah, yang menjadi fasilitas kesehatan rawat inap semua, dan sekarang bisa disaksikan pasca gempa ini, ya puskesmas kita seluruhnya jadi. Dalam kondisi kita gempa, dalam kondisi kita sulit seperti itu, maka yang saya pikirkan pertama itu adalah ya pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kita. Alhamdulillah, puskesmas jadi semua, ya sekolah-sekolah alhamdulillah sudah tuntas semua, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tentu perhatian kita harus pada sektor ekonomi. Bagaimana potensi Lombok Utara harus dimanfaatkan maksimal supaya bisa mengakses kemajuan masyarakat Lombok Utara secara ekonomi. Ketika kita bicara pariwisata, jangan kita berpikir hotel saja, tapi kebun pun bisa berakses pada sektor pariwisata. Ya, bagaimana menyediakan misalnya buah-buahan, ya. Contoh sederhana saja, nanas saja, itu hampir semua kebutuhan nanas yang ada di Gili Trawangan itu diambil dari luar KRI. Dan persoalannya masyarakat KRI tidak bisa menanam nanas, ya. Padahal ini penunjang. Ya. Kemudian yang lain-lain banyak sekali. Artinya kalau dulu juga kita programkan menumbuhkan 10.000 wirausaha muda baru, ternyata alhamdulillah sampai akhir itu yang dirasakan yang merasakan manfaat dari program itu bukan hanya 10.000, tapi lebih dari 27.000 orang yang merasakan manfaat. Nah, itu mungkin di antara hal-hal yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir tentu ya di Lombok Utara ini ya kehidupan masyarakat ada 2 hal yang menjadi penjaga nilai-nilai kehidupan masyarakat itu, yaitu agama dan adat dan budaya. Agama serta adat dan budaya. Nah, 2 hal ini harus kita berikan perhatian ya, yang profesional, sehingga masyarakat kita tidak hanya berpikir tentang kemanfaatan ekonomi, tetapi juga mereka berpikir tentang bagaimana nilai-nilai ini juga bisa kita. Tadi dua ke agama, adat dan budaya. Adat dan budaya. Itu hal yang harus menjadi garis besar. Harus menjadi garis besar, sehingga ketika amanah diberikan kepada saya kemarin, kita mendirikan majelis kerama desa di semua desa di Lombok Utara. Apa manfaatnya? Menjaga nilai-nilai luhur, ya, agama, kemudian adat dan budaya. Mengapa? Karena di majelis kerama desa itu ada 3 tokoh yang menjadi pemimpinnya. Kalau sekarang komisionernya itu ada 3, yaitu tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemerintahan. Nah, masing-masing ini membawa nilai yang tujuannya sama meskipun perspektifnya berbeda. Nah, agama, kemudian adat, kemudian undang-undang, yaitu sama-sama ingin menertibkan, memperbaiki kehidupan masyarakat kita, walaupun cara pandang atau perspektifnya berbeda.
Nah, dengan adanya Majelis Keramat Desa ini, banyak sekali masalah-masalah yang harusnya diselesaikan di pengadilan, itu ternyata selesai di Beruga saja. Karena 3 tokoh ini yang berusaha membantu masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Berarti ini sekali untuk memastikan Bapak maju ini berarti Pak? Insya Allah maju. Ada kayak ini. Insya Allah. Insya Allah. Dan ini ya maju berarti Ya, ya. maju. Saya insya Allah dengan mempertimbangkan ya usulan pertimbangan dari berbagai pihak, saya bismillahkan insya Allah saya bekerja untuk bertimbang kembali. Makasih Pak waktunya untuk hari ini, Pak, mengganggu kegiatannya. Ya.